Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ulfatun Azizah, NIM 2041050200001 akan menanggapi video dari Bapak Abdul Wadud Nafis dengan materinya inflasi dalam perspektif ekonomi Islam dan konvensional. Sebelumnya, inflasi sendiri merupakan kecenderungan naiknya harga secara umum dan terus-menerus dalam waktu dan tempat tertentu. Nah, macam-macam dari inflasi. Yang pertama ada berdasarkan laju inflasinya. Pertama, inflasi merayap, di mana inflasi ini di bawah 10% selama setahun. Yang kedua ada inflasi menengah, inflasi antara 10-30% selama setahun. Inflasi tinggi, inflasi di atas 100%. Yang kedua ada berdasarkan penyebab dari inflasi, ada inflasi permintaan dan inflasi penawaran. Yang ketiga ada berdasarkan asal dari inflasi itu sendiri, inflasi yang berasal dari dalam negeri dan luar negeri. Sebab-sebab dari inflasi, yang pertama ada inflasi permintaan. Menurut penyebabnya, inflasi dapat terjadi melalui inflasi permintaan. Permintaan akan barang oleh masyarakat yang berlebihan. Yang kedua, inflasi penawaran. Disebabkan oleh terjadinya penurunan penawaran total sebagai akibat dari kenaikan biaya produksi. Yang ketiga ada inflasi campuran, yaitu inflasi yang mengandung unsur inflasi permintaan dan penawaran, dan inflasi ini sering disebut dengan inflasi campuran. Pembagian inflasi dalam ekonomi Islam ada dua. Yang pertama, natural inflation, diakibatkan oleh sebab-sebab alamiah yang tidak mampu dikendalikan orang. Yang kedua ada human error inflation, diakibatkan oleh korupsi dan administrasi yang buruk dan pajak yang berlebihan. Dampak dari inflasi dalam perspektif ekonomi Islam, yang pertama menimbulkan gangguan terhadap fungsi uang, terutama fungsi tabungan atau nilai simpan, fungsi pembayaran di muka, dan fungsi unit penghitungan. Melemahkan masyarakat menabung, meningkatkan kecenderungan belanja terutama barang-barang non-primer dan mewah, mengarahkan investasi pada hal-hal tidak produktif seperti penumpukan kekayaan. Nah, solusi dari mengatasi inflasi dalam ekonomi Islam yakni dengan kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Kebijakan fiskal guna menciptakan stabilitas ekonomi, tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi, pemerataan pendapatan. Yang kedua, kebijakan moneter guna mendorong pertumbuhan dalam penawaran uang yang cukup untuk membiayai pertumbuhan potensial dalam output jangka menengah dan jangka panjang demi mencapai harga stabil dan tujuan-tujuan sosioekonomi Islam.